Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan jumlah pasien yang positif terpapar virus corona di Indonesia ini bertambah. Seorang pasien dalam pengawasan di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur meninggal dunia. Jumlah pasien dalam pengawasan corona di Bali meningkat. Tanggal 2 Maret 2020 yang lalu, pemerintah mengumumkan 2 warga negara Indonesia positif terjangkit virus corona. Sejak saat itu, semua kegiatan jadi nggak asik. PSBB, social distancing, physical distancing, apalah itu, buat kita semua nggak bebas kemana-mana. Ya tapi gimana? Semuanya demi kemanusiaan. Banyak hal-hal asik yang jadinya nggak bisa dikerjain. Nongkrong sambil ngopi-ngopi santai di kafe juga udah nggak bisa. Tapi kira-kira masih bisa gak ya nikmatin kopi enak di rumah aja? Yuk kita coba. Banyak yang kangen kan buat ngopi-ngopi di kedai kopi favorit kalian. Nah, selama pandemi ini kalian pasti pengen kan buat kopi di rumah dengan cara yang sederhana. Pokoknya kalian bisa nikmatin kopi seduhan kalian di rumah aja. Nah, di sini gue bakal bagi tips and trick cara ngebuat kopi di rumah aja dengan alat-alat yang cukup sederhana bisa kalian pakai di rumah, oke? Yang pertama-tama, yang jelas kita ngebutuhin kopi. Ya, kopi yang kita pakai di kali ini tuh kopi berasal dari Kerinci, dia dengan originnya Sungai Penuh. Nah, jadi kita pakai kopi Kerinci. Terus yang kedua, kita butuh scale, timbangan. Dan kalau buat kalian yang di rumah nggak ada scale tuh biasanya takerannya kalau 1 sendok tuh 1-2 kali sendok makan itu bisa ngedapetin 15 gram. Timbangan ini buat ngitung. Sebenarnya semua jadi pengingat kita mau berapa mililiter yang kita butuhkan dan berapa waktu yang kita butuhkan. Dan yang ketiga kita butuh server. Sebenarnya server ini nggak butuh. Soalnya kalau kalian nggak punya server di rumah, kalian bisa menggunakan pakai gelas yang cukup besar untuk menampung kopinya di sini. Dan selanjutnya apa yang kita butuhkan? Kita butuh drippernya. Kita di sini bakal ngebuat kopi dengan metode V60 ya. Metode V60 ini metode yang dia membeli curucut ke bawah. Dia ini metode berasal dari Jepang. Dan biasanya kopi yang dihasilkan dengan metode V60 ini, kopi-kopi yang dihasilkan tuh lebih memiliki aromanya. Mungkin dia bakal bisa menimbulkan karakteristik dari kopi tersebut. Selanjutnya kita membutuhkan dan yang keempat kita membutuhkan filter. Jadi filter ini bisa kalian dapetin di toko-toko kopi terdekat. Biasanya sih kalau di Bandar Lampung ini ada di daerah dekat Alfurqon, namanya Oten Taupin. Dan yang terakhir kita membutuhkan air panas. Nah, ya nggak mungkin kan kalau kita nggak pakai air. Oke. Pertama ini kita memakai gramasi kopi tuh 15 gram. Terserah kalian sih sebenarnya kalau kalian mau pakai gramasi berapa. Oke. Oh iya, saya lupa satu alat yang untuk kalian butuhkan. Kita butuhkan grinder. Ya kalau kalian mungkin udah beli kopi yang sudah jadi bubuk, berarti kalian tidak membutuhkan lagi kan grindernya. Nah, kalian membutuhkan grinder. Jadi, tapi kalau kalian nggak ada grinder di rumah, kalian bisa meminimalisir. Misalkan kalian beli kopi di coffee shop mana, kalian bisa langsung biasa itu minta gilingin langsung di sana. Jadi kalian nggak perlu repot-repot buat giling kopi lagi. Oke. Di sini kita akan nge-grind kopinya.
ukuran yang saya pakai di kopi ini medium to coarse, medium hampir kasar, ya segitu deh, kayak gini ukurannya. Nah, ini kurang lebih seperti gula batu ukurannya. Nah. Oke, dan ini kita udah siap ya, dan mari kita let's brew bahasanya. Pertama-tama kita wash dulu filter, paper filternya. Ini supaya menghilangkan aroma dari kertas itu tersendiri. Nah. Lalu kita masukkan gilingan kopi kita di filternya. Oke, kita nolin, dan di sini saya memakai suhu sekitar 90 derajat. Memakai kopi 90 derajat karena kopi yang saya buat ini dengan bentuk dia medium, light to medium sih, jadi makin panas dia, jadi makin mudah untuk mengekstrak kopinya. Oke. Oh ya, di sini saya memakai 1:15, di mana 1:15 tuh saya bagi menjadi 4 puringan. Yang pertama adalah puringan pertama itu namanya blooming. Blooming nih kalau saya memakai dengan durasi waktu 30 detik sebanyak 30 mili. Tujuan blooming adalah untuk mengeluarkan kadar gas yang ada di dalam kopi tersebut. Jadi dan juga blooming ini untuk mencari rasa asam yang ada di biji kopi yang saya pakai ini. 20 detik. Dan selanjutnya ini di puringan kedua saya biasanya sedikit lebih banyak dari puringan pertama. Ini untuk mengambil sweetness dalam kopi tersebut, rasa aroma dalam kopi tersebut. Ini saya stop di 110. Selanjutnya ini adalah untuk ke body dari kopi tersebut, puringan ketiganya ya. Ini saya bagi jadi saya bagi ke 4 puringan ini jadi 60-40. Biasanya saya 60 itu lebih banyak di awal dan lebih sedikit di akhir ya. Oke, saya stop di 180. Bagi kamu yang nggak terlalu suka kopi yang terlalu terlalu tebal di kopi tersebut, tuh kamu bisa bisa membatasi di puringan ketiga dan 4. Kalian bisa ngedikitin dominan air yang turun, kalian dikitin tuh supaya kopi tersebut tidak terlalu tebal dan rasanya tidak terlalu bitter. Puringannya tuangannya ngepuring. Sekarang puringan terakhir ya, ini buat masih ke body, ke bitternya sih. Kita stop di menit ke 2 menit, sekitar 2 menit 50 detik kita stop. Oke, kita stop. Kopi buatan kita selesai. Jadi siap diminum. Gue bakal sedikit ngasih info buat kalian cara memilih kopi dari berbagai macam kopi nih, yang kira-kira selera kalian gimana. Sebenarnya
semua itu balik lagi ke selera ya. Kopi itu balik lagi ke selera. Tapi di dalam kopi itu memiliki 3 fase, yaitu 3 proses. Bukan nggak ya? Oh, di dalam kopi itu dia memiliki 3 cara roastingan dengan 3 cara karakteristik tuh pasti ada. Jadi misalkan roastingan kalian like itu berarti kopinya masih mengandung banyak banget kadar air, dan kopi itu biasanya lebih lebih rasa yang dalam kopi itu masih bisa kita ulik. Dan medium tuh sama, medium light. Tapi kalau dark tuh dia tuh dengan roastingan dark tuh biasanya dengan kadar air yang kurang, roastingan yang begitu hitam, dia bakal kopi yang dasarnya tuh sedikit bitter, bau bakar gitu. Jadi buat kalian yang suka banget kopi yang banyak rasanya, itu kalian harus bisa memilih kopi light atau medium. Dan ini metode yang kopi ini yang gue buat ini adalah metode V60. Ya, kalau gue lebih suka minum V60 ini di pagi hari biasanya. Itu buat seger aja tuh di pikiran. Dan ini hasil buatan kita, rasanya tuh ada sedikit rasa floralnya, rasa bunga gitu, jadi harum banget kopinya. Ini metode V60 ini worth it banget sih buat kalian coba di rumah dengan alat-alat yang sederhana. Kalian cuma butuh dripper, scale, dan giling kopi. Kalau gilingan kalian bisa giling di kedai. Sekian metode yang gue kasih buat kalian. Jangan lupa ya ngopi di rumah, dan jangan lupa dukung terus kopi shop kesayangan kalian ya selama pandemi ini. Oke, jadi nama saya Ilham Ramadika. Umur saya 22 tahun. Saya bekerja di salah satu kafe di Bandar Lampung, di kedai kopi namanya Coffee and Chill. Saya udah jadi bekerja sebagai barista itu kurang lebih udah mau hampir setahun. Itu sekitar di tahun lalu itu bulan September tuh mungkin. Awal mula kenapa gue pilih barista itu sebenarnya nggak ada yang tahu ya, soalnya dulu gue tuh kayak jadi konsumen, berawal dari konsumen itu main ke kedai-kedai kopi yang ada di Bandar Lampung, kenalan sama barista-barista di sana, dan kayak ada kawan gitu, kenapa nggak lo terjun aja ikutan di dunia kopi. Waktu itu belum kepikiran sama sekali, sekitar tahun yang lalu. Dan pas gue makin lama makin kayak sering main kedai kopi, belajar tentang kopi, terus ada bukaan di Coffee and Chill, dan gue masuk, ya gue taruhlah lamaran situ, dan
karir gue sebagai barista dimulai dari situ. Lu sekarang masih mahasiswa kan? Ya, sekarang gue masih mahasiswa di Universitas Lampung di jurusan Ilmu Komunikasi. Emang sebelumnya lu pernah kerja apa aja? Apa emang udah dari awal barista? Gue sama sekali nggak ada basic barista atau apa dulu. Gue dulu malah sempet pas lulus sekolah, gue malah dulu sempat bekerja di salah satu radio swasta di Bandar Lampung. Gue dulu sempat bekerja itu sampai hampir mau 2 tahun pas. Jadi gue lulus sekolah nih, lulus SMA. Gua waktu itu pas lulus SMA belum kuliah. Terus gue kerja di salah satu radio sebagai operator. Dan pas tahun berikutnya itu gue terima kuliah di Universitas Lampung. Nah, di situ gue juga masih sempat ngejalanin kerja gue dan akhirnya walaupun nggak lama dari situ gue akhirnya resign karena ya mungkin terlalu padat. Oke. Kenapa sih lu malah milih jadi barista gitu? Kan ini jauh banget dari pekerjaan lu sebelumnya. Dan juga lo kuliah bukan di bidang ini kan, malah lebih cocok dari pekerjaan sebelumnya gitu, jadi penyiar radio juga sama kuliah lo gitu. Kenapa lo malah pengen jadi barista? Biar keren. nggak bercanda ya kan. Jadi kenapa gue barista, kenapa gini ya, karena mungkin salah satu hobi di luar gue ya kopi senja. Wah enggak. Jadi gue emang dulu suka kopi. Terus ya jadi gue itu berawal konsumen. Dan kenapa jadi barista, karena waktu itu karena udah kecemplung nih di dunia kopi. Gue ikut kayak misalnya ada workshop gitu, gue ikutan, gue makin dalam nih, ikutan komunitas pencinta kopi di Lampung. Dan walaupun sebenarnya kayak apa yang gue dapetin di kampus sama di luar sini tuh nggak jauh beda. Ya sebenarnya kayak apa ya, intinya gue mau apa yang gue dapet di kampus itu bisa gue aplikasi di luar, gue dapet relasi di luar. Karena yang di kampus tuh gue cuma dapat materi, dan apa ya, buat prakteknya tuh kayak gue nggak dapet di kampus. Sebelumnya lu pernah jadi barista di tempat lain apa cuma di sini doang? Oke. Sebelumnya tuh gue sempat bantuin kawan, tapi itu ya sempat bantuin kawan yang mau buka kedai. Ya bisa dibilang barista, tapi sambil belajar ya. Ya gue sempat bantuin kawan gue, dan juga anak komunikasi, dia waktu itu sempat buka kedai kecil-kecilan. Nggak lama sih gue di situ, sekitar 4 bulan, dan dapat kabar Coffee and Chill lagi nyari. Akhirnya gue ke Coffee and Chill, mungkin karena Coffee and Chill ini salah satu wadah yang ilmunya tuh banyak banget yang bisa gue ambil dari sini. Kenapa gue harus pindah dari tempat kawan gue ke sini? Mungkin karena ilmunya sih yang penting banget buat diambil. Oh jadi ini lu kerja di sini ya, bukan punya sendiri? Iya, gue karyawan di sini. Nah, ngomongin pendapatan nih, emang biasanya nih ya, kita nggak ngomongin duit, sehari itu dapat berapa pelanggan sih? Sejauh ini ya, selama lo kerja? Selama gue kerja, di beberapa pelanggan tuh banyak banget yang gue dapetin. Gue tuh udah banyak banget nemuin karakter-karakter orang saking banyaknya konsumen yang datang. Dan itu sih salah satu kesenangan gue sebagai barista ya. Gue bisa nemuin berbagai macam masyarakat di luar sana yang kita nggak kenal sama sekali. Dan selain ya itu barista, kita jadi tameng di suatu kedai. Kita harus cara ngebuat kedai maupun kopi itu enak bagi konsumen kita. Terus banyak sih, pokoknya udah banyak banget konsumen. Tapi ya akhir-akhir di pandemi ini ya mungkin ya faktor pandemi ya, mungkin dampak yang kita dapat tuh kayak makin turun konsumen yang datang ke sini. Emang kalau hari biasanya sehari dapat berapa pelanggan? Kira-kira aja.
Oke, buat sehari ya. Waduh. Banyak sih, pokoknya ya lumayan deh kalau pelanggan yang datang. Kalau misalnya di normal ya, di hari-hari biasa sebelum pandemi gini, cukup lah. Ya berapa gitu sebut angka? Angka pelanggan ya? Angka pelanggan ya. Angka pelanggan Coffee and Chill tuh bisa sampai sehari ya. Kalau weekday tuh bisa sampai 50-an mungkin. Kalau weekend sih, soalnya kalau weekend tuh biasanya kan kayak target cup kita selling kita per hari ini, misalkan cup kita misalkan sehari kita harus selling 100 cup. Kalau weekend tuh bisa lebih dari itu. Jadi kayak berapa ya, konsumen datang ya? Kalau weekend sih yang banyak banget bisa nyampe 100 orang mungkin dari pagi sampai malam gitu. Kalau pas lagi ada pandemi ini berapa? Pas pandemi ini kita kena banget impact-nya. Ya, sepi banget sih kedai-kedai. Nggak kedai di Coffee and Chill lah, kedai-kedai lain bisa sampai berapa ya? Bahkan gue kalau berapa yang datang malah kurang tahu ya. Tapi pendapatan yang kita itu bahkan sehari itu kita itu bisa cuma dapat 300.000 sampai 500.000. Sepi banget. Itu kalau di pelanggan berapa cup sih? Itu bisa sampai berapa ya? Mungkin 30 berapa ya? Nggak sampai, malah cuma 20-an mungkin per cup itu. Bahkan bisa turun lagi. Pernah waktu itu di hari biasa tuh, waktu awal pandemi, konsumen kita tuh mungkin bisa dihitung sampai jari, bisa dikit banget. Iya, jadi walaupun kita buka di tengah-tengah pandemi ini, kita tetap mendukung upaya pemerintah untuk memutus rantai dengan, ya walaupun kita buka dengan cara protokol yang ada, dengan social distancing, dengan bangku-bangku yang kita terapin dengan cukup 2 kursi saja, terus dijarakin 1 meter. Langkah untuk bertahan apa? Oh iya nih. Apa aja yang udah dikerjain? Langkah yang untuk bertahan, kita udah ada kayak upaya kita buat ekonomi yang ada di Coffee and Chill ini tetap berputar. Kita udah ngelakuin langkah-langkah kayak lewat sosial media, kita tetap nge-up promosi kita di sosial media. Terus kita ngadain promo jadi promo kita khusus take away. Itu konsumen kita mendapatkan 10%. Mungkin dengan cara seperti itu ekonomi kita bisa berputar, ngasih promo-promo yang ada buat konsumen. Dan langkah untuk langkah untuk kita ini juga untuk memutus rantai gitu. Langkah kita juga ngikutin protokol pemerintah, kayak kita nggak menyajikan minuman atau makanan kita dengan gelas kaca, maksud saya. Kita ngakuin dengan khusus cup take away gitu. Jadi supaya steril mungkin. Oke. Harapan lu sebenarnya apa sih di tengah pandemi ini? Harapan gue di tengah pandemi, ya walaupun pemerintah menganjurkan kita untuk di rumah aja, tapi harapan gue supaya nggak Coffee and Chill aja, kedai-kedai di luar sana yang masih beroperasional, gue pengen dukungan dari masyarakat semua untuk support kedai-kedai kalian yang masih buka, kedai-kedai favorit kalian, supaya perekonomian khususnya di Bandar Lampung tetap berputar, dan supaya kita ngedukung juga petani-petani di daerah Lampung, yang khususnya di daerah Lampung Barat, Tanggamus, itu tetap mendapatkan pemasukan gitu loh dengan kopi-kopi mereka yang terjual gitu. Ya pokoknya support terus deh kok buat coffee shop favorit kalian. Saran lo supaya orang-orang yang di rumah bisa nikmatin kopi dengan enak tuh gimana sih? Maksudnya ini kan nggak bisa nongkrong nih. Kira-kira gue masih bisa nikmatin kopi nggak sih?
tenang aja, pokoknya kalian masih tetap bisa nikmatin kopi khususnya kopi dari kita, Coffee and Chill, dengan kalian bisa cari di Gojek, di GoFood. Itu kita ada di situ, kita ada promo di situ. Jadi, oh iya, servis kita juga selama pandemi ini kita ngadain buat dari pihak Coffee and Chill yang datang ke rumah kalian. Jadi untuk minimal belanja itu kayak 4 cup, 5 cup. Nanti dari pihak Coffee and Chill yang bakal nganter kopi kamu di rumah. Jadi kalian bisa nikmatin kopi Coffee and Chill di rumah kamu. Ya, kalau suka dukanya jadi barista apa? Suka duka jadi barista. Wah, kalau sukanya sih, kalau ini gue ambil ya dari pengalaman yang gue ambil. Sukanya tuh gue bisa ketemu banyak orang. Terus gue temu karakter orang yang belum pernah gue hadepin. Tapi sukanya juga gue ketemu ini relasi ya kopi lah, pokoknya orang-orang di luar sana yang bergelut di dunia kopi. Tapi nggak dunia kopi aja loh, karena di kedai-kedai coffee shop itu banyak banget kayak influencer, terus kayak ya pokoknya orang-orang yang ahli di bidangnya kayak videografer segala macam. Gue bisa ketemu mereka dan gue bangga banget. Dan dukanya mungkin dari ketemu banyak orangnya itu ya, karena karakter mungkin, karena ketika gue ketemu orang nih, gue dengan perlakuan gue yang kayak mencoba untuk menjadi ramah, tapi dengan karakter konsumen tersebut yang wah sebenarnya kayaknya lagi ada masalah mungkin gitu kan. Itu sih dukanya ketika kita mencoba jadi baik, terus ngeliat karakter orang yang tidak sesuai ekspektasi kita, terus jadi ya kita mencoba jadi buat netral aja, mungkin dia lagi ada apa. Dan duka lagi ini sih ya dukanya mungkin sampah sih, soalnya banyak konsumen gue yang masih banyak banget buang sampah sembarangan. Jadi kayak ya itu jadi pekerjaan gue buat ngebersihin sampah. Tapi ada baiknya kan kalau kita sadar dengan kebersihan gitu deh dukanya. Coffee and Chill ini udah berapa lama sih bukanya? Jadi Coffee and Chill ini Coffee and Chill buka di sekitar awal tahun 2018. Ya alhamdulillah masih berdiri, ini udah mau 2 tahun Coffee and Chill, dan udah memiliki konsumen tetap. Ya lumayan deh buat survive di dunia industri kopi. Kalau jam operasionalnya Coffee and Chill ini biasanya jam berapa? Untuk jam operasional kita di weekday dari Senin sampai Kamis. Kita ngomongin hari biasa ya? Maksudnya sebelum ada wabah ini? Oh ya, sebelum wabah. Di weekday biasa itu setiap hari Senin sampai Kamis kita buka dari jam 8 pagi. Tapi kalau kalau hari Jumat itu kita buka khusus Jumat jam 3 sore. Dan kalau weekend tuh bukanya lebih cepat dan tutupnya lebih lama. Bukanya jam 7 pagi, tutupnya jam 10 malam. Kalau weekdays tutupnya jam? Oh ya, kalau weekday tutupnya kita jam 9. Jam 9 malam itu kita udah close order.